Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa melakukan kegiatan rutinitas ya, yaitu mengecek tanaman-tanaman hiasnya, bagaimana keadaannya, bagaimana tumbuh kembangnya, apakah pada bagian daun dari tanaman tersebut itu terdapat ulat ataupun serangga, ataupun media tanamnya juga sudah terlihat kering ataupun yang lainnya. Dan hal tersebut pastinya sangat menyenangkan ya, bisa melihat tanaman-tanaman hias yang berada di halaman rumah ataupun berada pada bagian emperan ataupun teras rumah. Namun sebelum saya berkeliling melihat koleksi-koleksi tanaman hias saya, harapan saya adalah semoga para sahabat Kembang Desa semua dimanapun berada, semoga hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dilimpahkan rezeki dan selalu dalam lindungannya. Dan di sini saya melakukan perubahan posisi dengan beberapa tanaman-tanaman hiasnya agar terlihat tidak membosankan ya. Nah, ini merupakan keadaan halaman rumah saya dengan berbagai jenis tanaman hiasnya. Ada beberapa tanaman hias yang saya taruh pada bagian halaman, seperti ada tanaman hias kuring, kemudian juga ada stroberi. Kemudian pada bagian pojok sana itu ada beberapa tanaman hias bougainville juga puring. Kemudian pada bagian tengahnya itu ada tanaman hias waru variegata yang setidaknya saya biarkan tumbuh dengan rimbun seperti itu agar menjadi naungan pada tanaman hias yang berada di sebelahnya. Dan kemudian pada bagian sisi emperan ini, di sini saya taruh ada tanaman hias aglonema, juga ada tanaman hias calathea. Dan di sini juga ya ada beberapa jenis tanaman hias aglonema yang memang sudah memiliki ukuran yang sudah cukup rumpun ya. Ada aglonema snow white, kemudian ada butterfly, ada big croy, juga ada kosin. Nah, di situ kosin hijaunya saya pecah, saya split menjadi dua pot ini, dan ini sudah mulai terlihat tumbuh bagus. Ini pada bagian daunnya sudah terlihat berdiri ya, sudah terlihat segar. Kemudian juga ada tanaman hias, ada dona carmen, kemudian juga ada lipstick merah, kemudian pada bagian sisi depannya di sini saya taruh tanaman hias, ada divine basia. Dan pastinya hal ini ya, tiap pagi bisa keliling pada bagian halaman rumah ataupun emperan rumah ini sangat menyenangkan sekali dengan melihat koleksi-koleksi tanaman hias yang seperti ini. Kemudian pada bagian sebelahnya di sini saya taruh beberapa jenis tanaman hias keladi. Ada mirjani, ada tisu juga, ada redbone, ada joker juga, gingerland, ada wayang, dan beberapa jenis lainnya. Kemudian pada bagian sampingnya di situ juga saya taruh beberapa tanaman hias peperomia, ada peperomia watermelon, ada pink lady, ada sundrop, kemudian ada rosso juga, peperomia rosso, ada blimbing. Dan kemudian pada bagian sampingnya ini, di sini saya taruh beberapa tanaman hias yang memang memiliki ukuran sudah besar ya, cukup besar. Dan di sini juga keadaan tanaman hiasnya ini bagus banget pada bagian daunnya, karena di sini saya memiliki satu naungan pada bagian sebelah timur, yaitu ada pohon manggis. Dan kemudian pada bagian sebelahnya di sini ada tanaman hias waru variegata yang setidaknya bisa menjadi naungan pada tanaman-tanaman tersebut ya. Dan untuk cahaya matahari
tanaman-tanaman ini terkena pada sekitar jam 11. Di sini ada anthurium bunga flamingo. Di sini saya mempunyai 2 pot yang memang memiliki ukuran sudah cukup besar ya, dan ini usianya sekitar 1 tahun. Dan saya menanamnya dari memang ukuran baby ya. Ini udah bagus banget. Dan kemudian juga saya mempunyai tanaman hias, ada anthurium pedatum auritum ataupun jari. Kemudian juga ada tanaman hias philodendron yang centong. Ini warnanya bagus banget. Kemudian juga ada tanaman hias janda bolong. Nah, biasanya saya melakukan perawatan terhadap tanaman hias janda bolong karena biasanya ketika sudah melewati batas ini ya, turusnya di sini saya memangkasnya agar tidak terlalu repot ya ketika pada bagian tanaman ini sudah melewati batas turus. Dan di sini saya juga menggunakan dari pipa saja seperti ini untuk merambatkannya. Dan kemudian pada bagian ini ya, belakang rumah, di sini saya juga memiliki beberapa tanaman hias. Di antaranya di sini ada tanaman hias keladi. Kemudian juga ada jenis colocasia, ada colocasia grand magic, cebong juga, dan beberapa tanaman hias lainnya. Kemudian pada bagian sebelahnya di situ juga saya mempunyai tanaman hias, ada Divenbasia white flame. Di sini saya juga sekitar 1 bulan ya, saya melakukan peremajaan agar terlihat rimbun lagi dan bagus ya. Nah, di tempat ini merupakan salah satu tempat untuk budidaya tanaman-tanaman hias. Di antaranya juga ada begonia. Saya melakukannya dengan cara stek batang daun. Kemudian juga ada Bromelia cryptanthus, ada kaktus juga. Kemudian di sini ada beberapa tanaman hias begonia. Ini sudah mulai pada tumbuh ya. Kemudian pada bagian si atasnya di situ ada beberapa tanaman hias aglonema. Di sini saya sangat menjaga keadaan dari batangnya ya. Karena ini merupakan dari split ya. Dari saya tidak menjadikan pada medianya itu terlalu basah. Dan kemudian di situ juga saya memanfaatkan menggunakan peralon seperti ini untuk menanam tanaman hias sirih ya. Di sini saya juga melakukannya dengan cara stek batang. Di sini sudah mulai terlihat tumbuh bagus sekali. Dan ini juga berada di bagian halaman rumah. Di situ ada tanaman hias amaryllis. Kemudian pada bagian tepinya di sini saya taruh beberapa tanaman hias bougainville dengan tanaman hias puring. Karena tanaman-tanaman ini juga sangat bagus ya ketika ditaruh pada bagian halaman rumah. Dan di bagian tepinya di sini saya juga mencoba menanam tanaman hias adamiana. Dan ini sekitar 2 minggu ya, Di sini sudah mulai terlihat benar-benar tumbuh. Dengan harapan dengan menanam tanaman miana ini pada bagian halaman nanti akan terlihat lebih berwarna ya. Kemudian juga ada beberapa jenis tanaman hias Divenbasia juga aglonema klasik. Dan kemudian pada bagian depan rumah, di situ saya hanya memvariasikan warna ya, memadukan variasi warna agar pada bagian ini akan terlihat lebih cantik. Ada beberapa jenisnya dan di sini saya melakukan
perubahan kecil pada bagian sisi terasnya. Di sini ada tanaman hias, ada aglonema Big Roy, kemudian juga ada butterfly, kemudian ada Divenbasia tulang ikan, kemudian ada tanaman hias Divenbasia selendang mayang. Dan di sini saya sangat menyukai ini ya, lili Paris yang spider plant. Ini saya menggunakan pot dari toples ya, toples plastik. Ini bagus banget, subur banget. Dan kemudian pada bagian sebelahnya di sini saya taruh satu rak ya, dengan 2 sap dengan beberapa jenis tanaman hiasnya. Di antaranya ada tanaman hias, ada aglonema ya, saya taruh pada bagian bawah. Di sini ada aglonema golden panama, kemudian juga ada big papa, kemudian ada ruby chiang mai, ada suplir juga, kemudian ada syngonium pink robusta, ada anthurium mickey mouse, dan di sini juga ada satu rak ya, satu rak yang bertingkat ini. Di bagian atasnya saya taruh tanaman hias, ada alocasia cuprea, kemudian juga ada tanaman hias syngonium pink, kemudian ada tanaman hias syngonium pink flaxkit, kemudian ada albu, syngonium albu. Kemudian bagian atasnya di situ ada tanaman hias, ada begonia polkadot hijau, kemudian juga ada English Ivy, sansevieria, juga ada Opuntia monacantha. Dan di bagian sebelahnya, di sini saya baru saja melakukan pengurangan, pemotongan pada daun dari tanaman hias begonia ini, mengambil daun-daun yang sudah terlihat tua ya, dan kemudian saya menanamnya kembali pada bagian sisi bawah sana. Dan harapannya ya, pastinya akan tumbuh dan menjadi tanaman-tanaman hias begonia yang baru. Kemudian pada bagian sisi bawahnya di situ saya taruh tanaman hias, ada syngonium, ada syngonium monshine, ada mango illusion, Maria illusion, juga ada tanaman hias syngonium Merry Christmas, juga ada tanaman hias ini podopilum ya, podopilum yang hijau, kemudian juga ada tanaman hias ini yang auritum, syngonium auritum ataupun kelinci. Dan pada bagian atasnya saya taruh beberapa tanaman hias Divenbasia, juga aglonema klasik. Di sini ada tanaman hias, ada tisu impor, kemudian juga ada candi, kemudian juga ada lukisan cinta, ada Divenbasia silver Charlie, kemudian di sini juga ada yang army ya, Divenbasia army. Kemudian ini hampir sama seperti tanaman hias Divenbasia brasputa, namun ini berbeda karena memiliki ukuran daun yang agak kecil dan memanjang seperti ini. Kemudian ada aglonema star bright, kemudian di sini juga ada aglonema entah apa namanya, kemudian ada aglonema nitidum. Dan sepertinya tidak mau menyia-nyiakan tempat ya untuk menaruh tanaman-tanaman hiasnya. Di sini saya membuat taman yang sangat sederhana sekali, hanya beberapa tanaman hias ya yang saya taruh di sini. Di bawahnya ini ada tanaman hias, ada krokot hijau, juga krokot merah, kemudian juga ada tanaman hias, ada lonceng senja, kemudian juga ada tanaman hias, ada krokot salju. Dan tidak hanya sampai sini, di sini saya juga memiliki beberapa tanaman hias aglonema. Karena memang di Wonosobo sedang mengalami banyak
hujan ya, lagi curah hujannya cukup tinggi, makanya untuk jenis tanaman hias aglonema apalagi yang baru saja saya lakukan split semacam ini ya, ini saya taruh pada bagian bawah emperan, karena apabila sering terkena air hujan ya, maka pada bagian batang tersebut hasil splitan ataupun yang baru saya pangkas itu biasanya akan mudah sekali membusuk, maka saya meletakkannya pada daerah yang di bawah naungan ya, di bawah emperan. Dan hampir pada setiap sisi halaman rumah yang ada hanya tanaman-tanaman yang seperti ini. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga cara penempatannya ya. Dan ini merupakan kegiatan rutinitas yang saya lakukan pada pagi hari ya. Bahkan hampir setiap hari saya melakukan kegiatan seperti ini untuk melihat tanaman-tanaman hiasnya. Dan untuk media tanam yang saya gunakan, di sini saya hanya menggunakan media tanam tanah yang saya campur dengan kristal ya, dengan perbandingan 3:1, terkecuali untuk jenis tanaman hias begonia saya hanya melakukan ataupun menggunakan media tanamnya itu hanya menggunakan media tanam tanah. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.